terbukanya persoalan masalah ini adalah sebuah potret yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami bahwa penegak hukum itu tidak semuanya baik-baik saja. Tidak semuanya jujur, tidak semuanya profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min 'udhin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ashghil dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min bainil muslimin wa ala alihi wasallam. Bishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, kita akan usik berita heboh Indonesia hari ini yang paling heboh. Indonesia sekarang heboh semua beritanya. Ini yang paling heboh. Status tersangkanya Ketua KPK, bos KPK. Karena bagaimana tidak dianggap heboh ini. Yang paling ketua pemberantasan korupsi justru terjerat korupsi. Ini kan sip. Kita baca pemirsa. Biar terpandu kita musiknya ini. Pentersangkaan Ketua KPK oleh Polda Metro Jaya sudah beredar ya sejak kemarin. Tapi ini yang menarik, lebih heboh dan lebih menarik lagi. Ini berita selanjutnya ini. Ketua KPK Firly Bahuri akan melawan usai jadi tersangka pemerasan. Sudah tersangka masih mau melawan lagi. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pihak Firly merasa keberatan dengan penetapan tersangka itu. Yang pertama, kami keberatan ya, sebagai kuasa hukumnya kami keberatan atas penetapan tersangka Pak Firly, kata kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, saat dihubungi Kamis hari ini berarti. Ian mengatakan penetapan tersangka Firly Bahuri terkesan dipaksakan. Dia juga mengatakan alat bukti yang disita penyidik dalam kasus tersebut tidak pernah diperlihatkan. Aduh, pergelutan dan peperangan dan pertarungan saling ngeles antara para pendekar hukum ini sangat luar biasa, pemirsa. Saling ngeles. Yang lebih lucunya lagi, bukan hanya lucu, unik, lucu, dan memuakkan sebetulnya. Memuakkan menurut saya. Sudah jelas-jelas terbukti banyak sudah jelas-jelas beredar gitu ya, foto bersama Pak Yassin Limpo. Masih saja bermanuver Pak Firly ini. Kita lanjut pemirsa. Alasannya satu, itu dipaksakan. Kedua, alat bukti yang menurut mereka sudah disita itu tidak pernah diperlihatkan, ujarnya. Ian menambahkan sudah berkomunikasi dengan Firly Bahuri sejak penetapan tersangka malam tadi. Hanya Firly Bahuri akan melakukan perlawanan terkait status tersangka yang ada. Intinya itu akan melakukan perlawanan, imbuhnya. Ini pemirsa, nggak usah dibaca semua lah. Kita usik saja. Orang satu ini sebetulnya sejak awal dulu sudah menimbulkan kontroversi. Pak Firly Bahuri ini, bro. Sejak dulu penjaringan dan juga fit and proper tes anggota KPK, orang satu ini sudah menjadi sorotan banyak pihak, menjadi sorotan para aktivis, bahwa orang ini bermasalah gitu. Tapi dipaksakan. Setelah masuk, ada banyak kontroversi yang dilakukan. Naik helikopter, menemui banyak tersangka, termasuk, kalau nggak salah ya, termasuk juga menemui tersangka Gubernur Papua waktu itu. Sempat heboh juga itu. Yang terakhir ini sekarang masih mau ngeles lagi.
masih mau ngeles. Jadi lo cermin, ini cermin dan potret kehidupan para elit kita, para penegak hukum kita. Ada saja alasannya. Sudah jelas-jelas bersalah. Justru kalau saya melihat, saya menyimpulkan ya pemirsa saya. Di Indonesia ini urusannya para pejabat dan para elit. Meskipun dia sadar bahwa, meskipun dia tahu, meskipun dia menyadari bahwa dia melakukan suatu perbuatan yang salah, tapi ketika ada jeratan hukum yang didapatkan oleh dirinya, kalau tidak ngeles ini tidak hebat. Kalau tidak ngeles tidak hebat. Bukan justru menyesali, bukan justru minta maaf dan menyesali perbuatan salahnya. Justru ngeles, bahkan mau lari bertanggung jawab. Itu loh, ini penegak hukum yang sering bicara kepada publik dan pada masyarakat agar tidak melanggar hukum dan tidak melawan hukum. Dan sering juga memberikan sosialisasi, memberikan pengajaran kepada para badan publik yang lain dan pejabat-pejabat yang lain yang namanya KPK untuk jauh dari korupsi. Gitu loh, yang tiap hari dia bicara anti korupsi, tapi dia sebetulnya adalah koruptor. Ini kan gimana ya? Sudah korupsi, sudah memeras gitu ya, ngeyel lagi, mau lari lagi. Ini kan apa namanya? Semakin menguatkan bahwa moralitas para penegak hukum dalam konteks ini adalah Pak Firly ini sudah habis. Dewas yang ada di KPK sampai detik ini belum ada tindakan dan belum ada pemeriksaan yang jelas. Karena mungkin Pak Firly ini orang hebat dan orang yang menakutkan bagi orang-orang yang lain. Tapi untungnya ada Polda Metro Jaya yang melakukan hal semacam ini. Polri, entah apa itu alasannya, entah apa itu latar belakangnya. Tapi terbukanya persoalan masalah ini adalah sebuah potret yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami bahwa penegak hukum itu tidak semuanya baik-baik saja. Tidak semuanya jujur, tidak semuanya profesional. Itanya ini, orang satu ini, Firly ini. Dan KPK selama ini memang terkesan memang tidak sama dengan KPK sebelum-sebelumnya. Kasus Bangkalan, ya itu saja sudah jelas-jelas banyak orang yang terbukti melakukan hal yang sama. Sampai detik ini biasa-biasa saja, tidak lanjut. Yang lain-lain juga sama. Lah itu kenapa alasannya? Ternyata ada komunikasi. Dulu penyidik KPK itu yang saya dengar itu ya, mau melakukan supervisi dan memberikan kalau menghadiri undangan dari berbagai pihak, minuman itu bawa sendiri untuk menjaga integritas sebagai penegak hukum di KPK, karena KPK ini adalah dianggap lembaga yang mendapat kepercayaan lebih dari publik dan memang harapan publik terhadap pemerintahan setelah KPK sangat luar biasa. Loh, hari ini sudah jelas terbukti fotonya beredar di mana-mana, naik pesawat, ada foto, ada videonya, menemui beberapa tersangka, sudah juga menjadi konsumsi publik, masih ngeyel terus. Loh Pak Firly, mirsa, itulah salah satu potret kehidupan penegakan hukum di Indonesia yang sampai detik ini Indonesia adalah negara hukum. Yang lebih aneh lagi, yang hanya ada di Indonesia seperti ini nih, yang ada di Indonesia salah satunya ini. Yang kedua adalah anak presiden ikut kontestasi capres gitu. Pokoknya Indonesia ini semakin hebat dalam konteks mengawali sesuatu yang sebetulnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain dan negara-negara lain. Jadi kalau dalam memakai istilahnya orang Wahabi itu ya, orang paling bid'ah gitu Indonesia dalam konteks masalah.
Bagaimana tidak bid'ah gitu ya. Orangnya sebetulnya secara normal harus mengakui dan menyesali dan minta maaf karena dia sebagai penegak hukum itu ini ngiyel bro, ngiyel dan bahkan mau melakukan perlawanan. Ini kalau mau dicontoh, ini yang menjadikan teladan, tidaklah kan begitu. Jadi kesimpulannya dalam konteks persoalan masalah ini bahwa yang paling ketua pemberantasan korupsi ternyata adalah seorang koruptor. Penguasa hari ini justru presiden dalam konteks ini, dan anaknya juga menjadi capres itu di Indonesia hari ini. Jadi ini sesuatu yang baru semua. Sesuatu yang baru dan menjadi pemberitaan yang sangat heboh. Serta kalau tidak berlebihan juga ya, dalam konteks ini pemimpin kita itu adalah orang yang paling bid'ah. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.